Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita memaparkan dalil-dalil jumhur, kita akan mengetahui dalil-dalil Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya seorang muslim tetap dibunuh dengan membunuh orang kafir zimmi. Wastadalla al-Hanafiyatu ala madhhabihim bibid'ati adillatin nujizuha fi mayali. Jadi Hanafiyah berdalil akan mazhab mereka dengan beberapa dalil yang mungkin kita akan sebutkan secara ringkas sebagaimana berikut. Awalan, di sini Hanafiyah akan memaparkan 7 dalil yang menunjukkan bahwasanya budak atau orang merdeka tetap dibunuh dengan membunuh budak, dan juga orang muslim dibunuh dikisos dengan membunuh orang kafir zimmi. Awalan, yang pertama qauluhu ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi satu dalil tapi digunakan oleh dua pihak ya, tapi punya arah pandangan masing-masing. Qalu, pengambilan dalilnya menurut mazhab Hanafiyah, innallaha qad aujaba qatlal qatil bisadril ayat. Jadi Allah di permulaan ayat ini sudah mewajibkan akan adanya kisos bagi orang yang membunuh. Wahiyya ammatun ta'ummu kulla qatilin. Dan ayat ini umum, mencakup semua orang yang membunuh, sawa'an kana hurran aw 'abdan musliman aw zimmiyan. Jadi ayat ini bersifat umum, tidak memperinci orang yang membunuh, muslim atau kafir, tapi umum pada semuanya. Entah yang membunuh itu orang Islam, orang kafir, merdeka atau budak saja, semuanya tetap hukum ini berlaku. Tindakan qisas ini tetap berlaku. Terus bagaimana tanggapan Abu Hanifah mengenai al-hurru bil hurri? Ya kan, dalam ayat disebutkan bahwasanya kalau merdeka dibalas dengan orang merdeka, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Bagaimana tanggapan Abu Hanifah? Tanggapan Abu Hanifah adalah wa amma qauluhu ta'ala. Ini tanggapan Abu Hanifah akan dalil yang digunakan oleh jumhurul ulama. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ila akhirih, fa inna ma huwa li ibtaliz zulmi alladhi kana alaihi ahlul jahiliyah. Jadi firman Allah tadi untuk membatalkan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah masa dulu. Apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah masa dulu? Ketika ada salah satu keluarga dibunuh oleh satu keluarga yang lain. Misalkan keluarga A membunuh keluarga B di masa jahiliyah, yang dibunuh misalkan orang merdeka, satu orang. Maka balas dendamnya untuk keluarga A ini bukan hanya membunuh satu orang saja, tapi banyak, mungkin 10, 20 yang dibunuh. Berarti balas dendam ini kaki benih kor ngalak pesta ngoreng, pah mate banyak ngoreng. So keluarga apa kapi? Keluarga A nikah mate keluarga B setung baik, maka balas dengan nikah pujar tapi sering kan. Lalu kebatilan ini, kezaliman ini disanggah dan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya al-hurru bil hurri. Orang merdeka itu dibalasnya satu orang merdeka juga, bukan ahrar seperti itu. Haitsu kanu yaqtuluna bil hurri ahrar. Satu orang merdeka balasnya 10 orang merdeka. Wa bil abdi hurran. Apabila di antara mereka membunuh budaknya, maka balasnya orang merdeka yang dibunuh. Balas dendamnya. Wa bil unsa yaqtuluna ar-rajula ta'addiyan wa tughyanan. Jadi kalau misalkan satu keluarga yang dibunuh hanya perempuan saja, maka balas dendamnya adalah membunuh orang yang merdeka. Di mana mereka orang-orang jahiliyah melakukan semua itu tidak lain dan tidak bukan hanya ada kezaliman, ya, kezaliman dan melampaui batas. Memang orang-orang jahiliyah ini suka berperang, suka membunuh orang. Jadi membunuh orang ini kalau di masa jahiliyah, orang Arab secara khusus ya, di masa jahiliyah dulu ini seakan-akan hobi ya. Pada sampean hobi narojak, hobi mereka ini ke mati orang. Jadi kelia mun tak mati orang. Sering. Kan reng-reng Arab nih suka perang. Lakar memang di jiwa mereka nih lebur perang nih beda sering.
Mangkan orang-orang muslim ketika iwajibaki bi Allah Subhanahu wa taala perang apa? Kan semangat kan. Makin nak kena ini izin Kanjeng Nabi umur 14 tahun, 13 tahun. Kanjeng Nabi ini ona jihad nih. Izin jihad, izin perang, izin mati ya. Kan seni kan? Tak paling izin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 14 tahun. Maka dirinya nikah jiwanya nikah jiwa perang. Sanian kemudian fa'abdalallahu ma kana min adh-dhulmi wa akkada al-qisas 'ala al-qatil duna ghairihi kama fuhima dzalika min sababin nuzuli wa qad taqaddama. Ini kalau sampean baca sabab nuzul. Kemudian dalil yang kedua yang digunakan oleh mazhab Hanafiyah. Sanian wastadallu biqaulihi ta'ala fi suratil Maidah wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Dalam kitab Taurat fiha wa katabna 'alaihim, dan Allah kita, kata Allah kami mewajibkan bagi mereka fiha dalam kitab Taurat anna an-nafsa bin nafsi, satu jiwa dibalas dengan satu jiwa. Qalu wa huwa umumun fi ijabil qisas min sa'ilil maqtulin. Nafas di sini mencakup nafsul mukmin, nafsul kafir, nafsul hur, nafsul abad. Jadi sifatnya itu umum. Tapi ini dalam kitab Taurat. Ya, dalam kitab Taurat seperti itu. Bagaimana kitab Taurat mau dijadikan landasan oleh Abu Hanifah? Wa syara'a wa syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid nasikhun. Jadi syariat umat terdahulu adalah syariat juga buat kita semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi tidak ada nasikh. Lalu berkata Abu Hanifah, walam najid nasikhan. Kami tidak menemukan yang menasakh ayat ini. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, wastadallu kadzalika biqaulihi ta'ala wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Barang siapa yang dibunuh, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kekuasaan bagi wali orang yang dibunuh tadi. Jadi misalkan maka walina kenika, walina orang sepat kenika bi Allah Subhanahu wa taala paringi kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan untuk akisos. Ya. Entah siapa itu yang dibunuh. Orang kafir maka oleh Allah dikasih kekuasaan ayahnya atau walinya. Orang muslim pun juga. Orang Buddha atau merdeka sama-sama. Jadi mangkutilah. Man ini kata ulama usul fikih bersifat umum. Ta'ummu kulla maktulin. Oleh karenanya di sini fa inna hadhil ayat intadamat jami'al maktulin. Semua orang yang dibunuh, man qutila mazluman, jami'al maktulina zulman, abidan, entah itu hamba sahaya, au ahroron, merdeka, muslimin, orang-orang muslim, au zimmin, atau orang-orang kafir, orang kafir zimmi. Wa ju'ila liwalihim sultan, dan walinya akan diberi kekuasaan, sultan, wa huwal qawad, dan itu merupakan kisos, ai al-kisos. Ini dalil yang ketiga yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah. Kemudian dalil yang keempat yang digunakan oleh Abu Hanifah, rabi'an wastadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Orang-orang Islam semuanya darahnya itu sama. Maksudnya darahnya sama antara orang kafir dan orang muslim yang merdeka dan orang muslim yang menjadi budak. Jadi darah ini terhormat, darah orang muslim yang merdeka terhormat, darah orang muslim yang budak juga terhormat. Sehingga kalau ada pembunuhan maka ada pelaksanaan qisas. Wa yas'a bi dhimmatihim adna. Mahal syahidnya sekiburu. Saya al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Seorang muslim itu menolong orang yang ada di bawahnya. Jadi kalau ada yang butuh maka dibantu, ya, dipenuhi kebutuhannya seperti itu. Jadi sifat orang mukmin adalah yas'a bi dhimmatihim adnahum. Jadi berusaha untuk menolong
orang-orang yang ada di bawah mereka. Jadi mun beda sekeni sekeni na apa boy apa kuat. Wahum yadun ala man siwahum, dan mereka berkuasa atas yang lainnya. Fayakunul abdu musawiyan lil hurri. Oleh karena itu budak sama dengan orang merdeka darahnya. Ketika darahnya itu darahnya dirusak, maka juga ada balasan. Ini dalil yang keempat yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Tsumma qala al-musannifu khamisan. Dalil yang kelima yang digunakan oleh mazhab Hanafiyah. Wastadallu bi hadithi, dan juga mereka berdalil dengan hadis man qatala 'abdahu qatalna. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh budaknya sendiri, maka kami yang akan membunuh. Ya. Misalkan ada satu sayyid tuan membunuh budaknya sendiri, maka kata Rasul, saya yang akan bunuh sayyidnya. Kalau berani dia membunuh budaknya sendiri. Ini dalil orang merdeka membunuh budak, ada pelaksanaan qisas. Wa man jada'ahu jada'na. Jada'a ini hidung itu dipotong. Hidung seorang itu dipotong, namanya jad'ul anfi. Jada'a anfahu ay qata'a anfahu. Dipotong hidungnya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang memotong hidung budaknya, maka saya yang berhak untuk memotong hidung dia. Wa man khassahu khassainahu. Khassani khisya sampe. Kalian tahu khisya? Pelir. Telur. Ya, telur di bawah alat itu namanya khisya. Nah, khassain di telur itu ada saluran ya seperti urat. Dan ini berfungsi sebagai dorongan untuk ereksi. Nah, kalau ini dipotong, ini urat yang nyambung dengan telur itu, kalau dipotong maka akan disfungsi ereksi, akan gagal ereksi. Kalau dipotong, ini namanya khassa yughsi. Namanya khassa yughsi. Ini maksudnya man khassahu khassainahu. Di dunia perbudakan yang paling ditakuti dari para budak ya, hukuman adalah dipotong itunya, urat yang tadi. Yang sering kalau memang budak itu biasanya dipotong. Ya, yang budak biasanya dipotong. Yang kemarin yang perang Ukraina itu kan dipotong itunya sebagai sanksi. Jadi orang-orang yang ditawan itu dipotong uratnya itu. Namanya taksiyah. Khassah. Ini kata Nabi, "Wa man khassahu khassaina." Mun salah pola apa? Anun budan yang tadi bangtero yang mungkin budak kan. Pahala pola apa orang din budan baik ektok, engkau seketok kan sayyid sini. Jadi dari sini kita jelas bahwasanya kalau ada tindakan seperti itu maka juga ada tindakan balik. Qalu fa hadza nassun ala anna al-hurra yuqtalu bil 'abdi. Ini adalah nas bahwasanya orang merdeka dibunuh dengan membunuh budak. Li'anna al-Islam lam yufarriq baina hurrin wa 'abdin. Karena Islam tidak membedakan mana orang yang merdeka dan mana orang yang budak. Sadisan, kemudian dalil yang berapa nih? Keenam. Wastadallu bima rawahu al-Baihaqi min hadits Abdurrahman al-Bailamani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala musliman bimuahadin. Jadi ada seorang muslim membunuh orang kafir zimmi, lalu oleh Nabi orang muslim tersebut yang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ana akramu man waffa bi zimmati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling mulia untuk memenuhi zimmahnya. Zimmah ini ketanggungan. Sabi'an, kemudian dalil yang ketujuh, mungkin ini dalil yang terakhir. Qalu wa mimma yadullu ala
qatlil muslim bidzimmi ittifaqul jami'i ala annahu yuqta'u idza saraqahu fawajaba an yuqada minhu lianna hurmata damihi a'zamu min hurmati malihi. Apa maksudnya ini? Paham belum? Maksudnya apabila ada seorang muslim mencuri harta orang kafir zimmi, dipotong enggak tangannya? Dipotong enggak? Kenapa? Karena kehormatan harta orang kafir zimmi. Memang hartanya dijaga. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kehormatan darah itu lebih penting, lebih mulia atau kehormatan harta? Kehormatan darah itu lebih mulia. Kehormatan harta saja itu dijaga, apalagi kehormatan darah. Nah, seperti itu.